MK 81 tahun 2024, yaitu tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, kalau untuk tahun 2025 sendiri itu akan lebih dipermudah ya Kang ya. Jadi untuk pendaftaran dan pengukuhan PKP itu bisa dilaksanakan secara online ya. Udah terdaftar? Untuk pendaftaran NPWP ini sistemnya borderless. Jadi untuk pendaftaran NPWP untuk misalkan KTP-nya bukan di sini gitu ya. Itu bisa untuk mendaftarkan NPWP di sini itu bisa. Oh gitu ya. Jadi dapat kartu NPWP meskipun belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. yang itu penting bisa. dia kayak buat Indonesia Sudah diantisipasi, bisa online, bisa datang ke KPP, bisa melalui pos juga bisa. gitu Ya. Yang rugi ya kita sendiri lah, ya kan? Makanya segera untuk pemadanan NIK dan NPWP. Iya, betul sekali. Nah, kalau tadi kan WPOP ya, untuk yang penghapusan WPOP. Kalau misalkan untuk badan usaha ya, Pak, untuk kriteria penghapusan NPWP badan usaha itu sebenarnya masih sama juga ya. Misalkan badan dilikuidasi, berarti kan udah nggak ada ya, dibubarkan, itu NPWP-nya dihapus. Kemudian BUT yang udah nggak ada usahanya di Indonesia, mending juga dihapus ya, karena udah nggak ada usahanya lagi di Indonesia. Kemudian NPWP badan yang ganda juga itu ya dihapus. Jadi emang ya, kalau misalkan emang ya kalau sudah tidak berusaha lagi sebenarnya kan tetap harus lapor nih ya. Iya, harus betul. lapor gitu kan. Kewajibannya akan jalan terus, mending dihapus. Apalagi kalau dia statusnya PKP, STP-nya tuh jalan terus. Jalan terus, kalau nggak ada laporan ya, kalau nggak ada pelaporan, bakal dendanya muncul terus ya. Apalagi sekarang kan otomatis dendanya ya. 500.000 gitu lah, sayang 500.000 kali 12 berarti 6 juta dong ya. Itu 6 juta buat bayar STP doang yang iya, makanya padahal itu kewajiban yang sebenarnya kalau dilakukan selesai udah. Kita kan tinggal lapor aja kayak gitu ya. Jadi kalau jangka waktunya gimana tuh? Jangka waktu untuk penghapusan masih sama ya berdasarkan peraturan sebelumnya. Untuk orang pribadi itu maksimal 6 bulan, kemudian kalau badan usaha itu maksimal 12 bulan setelah BPI atau BPS ya. Jadi tetap akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya kan pajak ya. Nanti kalau misalkan dari hasil pemeriksaannya ternyata ada kekurangan bayar pajaknya, maka dilunasi dulu. Baru nanti akan dihapus, akan ada SK penghapusannya. Betul, seperti di akun pajak ya. Nah, jadi kalau ini satu lagi ya, misalnya kan tadi kita udah daftar NPWP gitu kan, penghapusan NPWP nonaktif ya. Nonaktif ya, di tahun depan tuh non efektif menjadi nonaktif gitu ya. Nah, satu lagi nih, kalau untuk pengukuhan menjadi PKP ya, pengusaha kena pajak tuh gimana? Kalau berdasarkan PMK 81 ini ada sedikit perubahan terkait dengan prosesnya ya kan ya. Kalau persyaratannya sebenarnya masih sama aja seperti sebelumnya, tapi untuk ada beberapa yang berbeda. Contohnya itu medianya ya. Kalau sekarang kan masih ke TPT atau enggak melalui pos ya. Kalau nanti setelah ini setelah Kortex itu akan bisa diajukan melalui online. Melalui portal wajib pajak bisa diajukan juga. Jadi melalui sistem yang baru ini malah lebih enak lagi ya. Iya, nggak perlu bawa berkas tumpuk-tumpuk lagi ke KPP ya. Langsung dari portalnya bisa mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Iya, betul. Nah, kalau kan di wilayah kerja kita yang di Stabudi satu ini sebenarnya kan banyak sekali ya yang virtual office gitu ya. Betul. Nah, kalau yang VO itu perlakuannya mungkin ya, perlakuan VO-nya kali ya. Kalau untuk berdasarkan peraturan terbaru ini mungkin memang ada sedikit penambahan ya Kang ya, penambahan terkait persyaratan PKP kalau misalkan dia status lokasinya itu VO gitu. Ini ada penambahan satu lagi, yaitu harus ada surat pernyataan lokasi usaha yang sebenarnya. Lokasi usaha sebenarnya itu digunakan untuk apa? Karena kan kalau VO itu hanya berdasarkan formal ya. Ada yang ada di kertasnya aja gitu ya. Ini aslinya usahanya ada di mana? Itu kan nggak kelihatan ya, betul. Jadi ada surat pernyataan ini diharapkan bahwa wajib kita sebagai Fiskus itu tahu lokasinya di sini, site-nya di sini gitu. Jadi ada penambahan satu lagi tuh. Ya. Betul. Jadi
yang benar-benar tempat usahanya itu di mana sih kedudukan iya, itunya betul. ya. Itu kan penting ya untuk tahu betul. ini usahanya sebenarnya apa ya. Kalau VO aja kan nggak kelihatan itu cuma apa ya, representatif office ya untuk surat menyurat. Betul. Kalau VO kan cuman oh dia terdaftar di gedung ini gitu kan. Dia numpang numpang alamat doang, intinya kan seperti itu ya. Numpang alamat doang di gedung ini bahwa si wajib pajak ini tuh emang di sini iya, alamatnya, alamat surat menyuratnya buat, ya. prestis kalau di sini ya, kalau di satu kan lokasi yang buat segitiga masih prestis ya. Nah, jadi untuk menggait ya, kan, mendapatkan calon klien itu lokasinya keren kan, ada di Setiabudi. Nah, tetap jadi nanti yang diminta adalah surat pernyataan yang lokasi yang sebenarnya itu ada di mana gitu ya, dan bikin surat pernyataan tertulis ya seperti itu. Oke, sip. Kemudian ada syarat lain kan, syarat lain yang banyak ya. Kalau misalkan VO itu memang agak lebih strict, jadi untuk yang PKP lokasi usahanya VO itu tuh yang VO-nya harus statusnya PKP dulu ya. Jadi kalau misalkan VO-nya itu belum PKP itu nggak bisa. Ya, statusnya harus PKP dulu, VO-nya itu terus kemudian memang usahanya itu memang menyediakan penunjang kantor, kemudian ada lokasinya. Jadi VO-nya itu nggak cuma resepsionis udah gitu, tapi ada ruangan-ruangan yang disediakan. Nah, syaratnya seperti itu kan. Jadi harus ada ruangannya gitu ya. Jangan misalkan kalau VO nyewa VO terus sampai balik orang lain ya gitu bisa. Ya VO on VO gitu nggak bisa berarti jangan sampai ada seperti itu. Jadi harus kelihatan ruangan buat meetingnya mana, ruangan buat nanti misalkan itu kan sudah meskipun VO pasti ada kerja di situ sekali-kali kan ya, itu harus disediakan juga. Jadi salah satu lainnya lagi ya kan pajak pada saat nanti kalau misalkan memang VO berarti dia harus ada ruangannya ya, berarti kan si VO ini emang ada ruangan khusus, misalkan selantai lah gitu ya, punya selantai, disewakan ruangan khususnya untuk meeting yang memang, atau memang disediakan sebagai fasilitas dari si penyewa VO itu, penunjang kantornya seperti itu ya. Nah, oke. Terus kalau prosesnya menjadi dari daftar nih ya, daftar menjadi PKP sampai selesai itu gimana tuh? Nah, berdasarkan peraturan terbaru Kortex ini itu agak berbeda ya, untuk fiskusnya sendiri berbeda. Jadi kalau misalkan dulu itu mungkin dikukuhkan PKP dulu, baru nanti aktivasi ya untuk pemberian akses untuk fakturnya. Tapi kalau misalkan yang sekarang itu berbeda, jadi wajib pajak mengajukan nih ya melalui online atau datang ke KPP, nanti akan ada setelah diteliti secara formil akan ada surat keterangan permohonan pengukuhan PKP dulu. Surat keterangan ya, surat keterangan mengajukan permohonan. Itu diberikan kepada wajib pajak. Nanti setelah itu kita sebagai fiskusnya akan melakukan penelitian lapangan yang datang langsung KPP ke lokasinya ya, ke lokasi betul. Kita datang ke lokasi, melakukan survei kebenaran datanya dulu ya, kita cek datanya benar apakah sesuai dengan ada yang sebenarnya. Jadi data wajib pajak kan ada masuk ya, kita cek datang ke lokasi, sesuai, kita melakukan wawancara sesuai, baru nanti setelah itu jangka waktunya maksimal 10 hari kerja. 10 hari kerja itu kita akan memberikan akses kepada wajib pajak nanti untuk bisa mengakses faktur di Kortex. Jadi sekarang agak berubah sedikit ya kalau pajak ya. Iya, betul. Bukan sekarang, sorry. Sekarang masih sekarang nih, karena PPK 81 akan berlaku nanti tahun depan ya harusnya. Jadi nanti to be-nya nanti setelah Kortex ini berjalan kan pajak ya, nanti kan pajak pada saat mendaftarkan diri menjadi PKP adalah daftar dulu. Kalau yang sekarang ini adalah pada daftar udah langsung dikukuhkan sebagai PKP, tapi belum aktivasi ya, belum aktif akun PKP. Nah, kalau nanti ke depan itu pasal Kortex berjalan, jadi mendaftarkan diri menjadi PKP akan diberikan surat keterangan sudah melakukan permohonan menjadi PKP. Nanti akan dilakukan penelitian lapangan terlebih dahulu untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak gitu ya, kena pajak. Jadi kalau misalnya mau PKP, mungkin sekarang lebih sebenarnya kalau misalkan nanti setelah Kortex berdasarkan sisi wajib pajak ya, itu lebih mudah karena mengajukan cuma sekali kan. Sekali doang ya. Kalau ini kan
sebenarnya ada 2 kali jalan ya untuk mengukuhkan PKP sendiri dan aktivasi sendiri. Nah kalau sekarang itu maksudnya nanti waktu konteks itu lebih gampang karena mengajukannya sekali aja. Nanti ending hasilnya itu adalah aksesnya dan dikukuhkan sebagai PKP jadi satu nanti. Satu ya. Iya, jadi lebih sebenarnya mungkin nanti yang ke depan malah lebih mudah lagi ya. Lebih simpel. Karena kan 1 kali jalan tuh dapat semua gitu ya. Kayak yang kalau ya sekarang sebenarnya sih tidak meribetkan ke itu juga, cuman karena tetap kita memberikan kepastian hukumnya lebih pasti ya, kalau nanti karena kalau sekarang itu kan misalkan dikukuhkan PKP sekarang misal itu ada jangka waktu maksimal 3 bulan kan ya Kang ya untuk mengajukan aktivasi. Jadi kalau sekarang itu masih WP itu lapornya kapan ya, nanti dapat aktivasinya kapan ya, itu masih tentatif gitu ya. Kalau nanti itu ketika dilakukan PKP ya udah itu berarti sudah diberikan akses untuk fakturnya, itu lebih memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak nanti. Oke, jadi ya begitu kan pajak ya, kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak gitu kan terkait dengan akses nanti hak dan kewajiban perpajakan di Kortex ya, sistem Kortex terbaru yang insya Allah akan diluncurkan diluncurkan tahun depan gitu ya Kang Pajak ya. Ada satu lagi kan? Terkait itu cabang. Oh iya benar, cabang ini ada sedikit berbeda ya. Kalau yang masih sekarang itu kan kalau misalkan ada cabang kita daftarin lagi gitu ya, yang belakangnya 01, 02 gitu ya sesuai dengan jumlah cabangnya ya. Kalau nanti kalau misalkan udah ada Korteksnya ya, Korteks udah dijalankan, itu nggak perlu lagi buat cabang NPWP cabang Kang. Tinggal satu aja yang pusat. Nanti kalau misalkan ada cabang baru gitu ya, tinggal daftarkan ke KPP, nanti dapat NIPU, nomor induk tempat kegiatan usaha. Iya betul. Jadi lebih mudah lagi ya semuanya Kang Pajak ya. Jadi kalau misalkan dulu gitu ya, pas saat HO nih punya cabang gitu kan. Punya cabang banyak. Jadi gitu bukan PKP-nya banyak juga. Kalau sekarang nggak perlu ya. PKP-nya satu di pusat aja, nanti yang cabangnya dikasih NIPU nomor induk tempat kegiatan usaha. Jadi lebih mudah lagi kawan pajak ya, mendaftarkan NPWP mudah banget gitu kan, menjadikan nonaktif juga mudah, kemudian minta penghapusan pun mudah juga gitu ya. Sebenarnya pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak pun juga lebih mudah lagi. Prosesnya lebih singkat lagi. Sekarang prosesnya lebih singkat, lebih paperless ya, lebih cepat sekarang prosesnya. Kemudian hasilnya juga lebih paperless, jadi hasilnya bisa diakses secara online gitu ya. Langsung kelihatan gitu ya. Ini ditolak atau enggak gitu kan. Nggak nunggu. Sekarang udah perlu nunggu dikirim pos, nunggu posnya dulu gitu kan. Kalau sekarang udah bisa permohonanku diterima atau ditolak ya. Tinggal cek di akun portalnya aja, diterima. Jadi tinggal yang penting tuh kuotanya ada. Ya, itu ya. Betul. Jadi kalau pajak jadi kemudahan telah diberikan nanti ya ke depannya. Sekarang juga mudah sebenarnya kan. Yang penting kan sebenarnya kadang kan wajib pajak itu mengeluh, ini ribet. Pada saat pertama kali adalah semuanya sama gitu ya. Pasti karena tidak tahu. Belum teredukasi. Gitu. Flow-nya seperti apa. Padahal kalau misalkan sudah tahu flow-nya, ya ini gampang gitu kan? Karena udah tahu flow-nya, udah tahu sistematikanya gimana gitu. Sebenarnya dulu juga gampang gitu. Sekarang pun gampang gitu ya kan, udah ke JP online kayak e-faktur, kemudian di JP online. Pada awal-awal emang belum tahu, itu kayak susah ribet gitu. banget sih. Saya nggak punya akunnya, nggak punya ini ya sebenarnya karena nggak tahu. Coba kalau udah tahu ya gampang-gampang aja kan. Setelah berjalan sekali 2 kali tuh yang gini doang ya. Gitu kan. Jadi lebih gampang. Oke. Ya, Mbak Susan, terima kasih banyak ya telah bergabung dengan ini, telah memberikan pencerahan gitu ya kepada seluruh wajib pajak nih SD 1 gitu ya. Betul. Atas yang terkait dengan peraturan baru PMK 81 tentang tata cara pendaftaran ya, yang memang udah karena nanti kedepannya akan seperti ini gitu ya. Gitu kan. Jadi nanti bagus banget gitu kan. Jadi terima kasih banyak Mbak Susan atas pencerahannya. Terima kasih juga Kak. Ya, kan pajak. Sampai di sini dulu edisi live IG pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan ya buat kawan pajak. Semoga
semuanya dan semoga nanti sistem Cortex ini berjalan dengan lancar gitu. Kami dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak ya, memberikan manfaat, memudahkan. Karena intinya sistem administrasi perpajakan baru ini adalah memberikan kemudahan bagi seluruh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Baik, terima kasih Kawan Pajak. Saya Sebahtiar. Saya Susan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.